Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haji Slamatullah, NPM 10017118025. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Studi Pendahuluan Pengelolaan Air Asam Tambang menggunakan karbon aktif chemical di penambangan batu bara pada kolam pengendapan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Yang dibimbing langsung oleh Dr. Insinyur Sri Widayati STMT dan Solihin URNT selaku koordinator. Outline pembahasan terdapat pendahuluan, tinjauan umum, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Latar belakang penelitian ini yaitu air asam tambang menimbulkan dampak berupa terjadinya pencemaran lingkungan. Yang kedua, air asam tambang harus dinetralkan dan dialirkan secara tepat sesuai Permen Lingkungan Hidup nomor 113 tahun 2003. Lalu yang ketiga, dengan melakukan penelitian tugas akhir ini mengenai analisis AAT pada kolam pengendapan diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan AAT sehingga dapat mempelajari kegiatan penambangan. Selanjutnya ada identifikasi masalah penelitian, yang dimana penelitian ini yaitu nilai pH dan kandungan logam Fe dan Mn pada setting pond tidak sesuai dengan nilai baku mutu standar yang seharusnya. Tujuan yang pertama, mengetahui dan menganalisis dosis karbon aktif yang optimal dan untuk menetralkan pH air asam tambang batubara pada kolam pengendapan. Yang kedua, monitoring kondisi air asam tambang pada settling pond. Lalu yang ketiga, untuk dapat mengetahui pengaruh penggunaan karbon aktif terhadap penetralan air asam tambang serta kadar Fe dan Mn. Diagram alir metodologi penelitian, yang dimana dimulai dari pengambilan data lapangan atau data primer dan data pendukung sekunder, yang dimana nantinya diolah data sampai selesai. Terdapat peta lokasi dan kesampaian daerah penelitian, lalu ada peta topografi dan morfologi daerah penelitian, dan peta geologi untuk mengetahui hidrologi, lalu pengaruh karbon aktif terhadap yang dimana menggunakan linear regresi sehingga didapatkan dosis yang optimal sebesar 37,06 gram per liter. Terus selanjutnya pengaruh karbon aktif terhadap rata-rata pH di kolam pengendapan untuk mendapatkan dosis yang tepat untuk dapat pH netral yaitu 7 sebesar yaitu 8,89. Ini menggunakan rumus interpolasi. Selanjutnya didapatkan juga data debit ke 31 hari. Untuk penanganan dosis per hari yang dimana dosis skala laboratorium pengujian sebelumnya dikali dengan debit yang didapatkan sehingga didapatkan nilai yang optimal untuk perharinya itu 5.070,2 kg per harinya. Selanjutnya pengaruh karbon aktif terhadap kadar Fe, di mana di sini masih menggunakan interpolasi sehingga didapatkan dosis yang tepat yaitu 14,45 mg per liter. Pengaruh Fe selanjutnya yaitu efektivitas. Nah, efektivitas Fe ini didapatkan 68,0%. Lalu kandungan Fe setelah ditreatment yaitu 2,43 yang sebelumnya 7,60. Selanjutnya, pengaruh karbon aktif sesama menggunakan linear regresi untuk mendapatkan dosis optimal. Nah, dan didapatkan 6,16 mg per liternya. Selanjutnya, efektivitas dan kadar setelah ditreatment. Efektivitas yang didapat yaitu sebesar 15,57% dan kadar Mn setelah dilakukan treatment yaitu 3,92 yang awalnya itu 4,65. Lalu kolom pengendapan, terdapat 6 kolom pengendapan yang dimana rekomendasi ini kolom pengendapan ini berdasarkan dengan debit yang didapatkan sebelumnya. Kesimpulan penelitian skripsi kali ini yaitu yang pertama, setelah mengetahui dosis penggunaan karbon aktif berdasarkan pengujian per liter dengan skala laboratorium dan data debit pada setting pond, didapatkan dosis karbon aktif yang dibutuhkan sebanyak 1.504,790,8 kg per liter per bulannya. Kedua, kondisi air asam tambang pada kolam pengendapan selama 31 hari setelah dilakukan treatment menggunakan karbon aktif ini, nilai pH, kadar Fe dan Mn telah sesuai dengan baku mutu. Yang ketiga, hasil pengujian karbon aktif ini terhadap penetral AAT di kolam pengendapan berhasil menurunkan kadar Fe dan Mn yang cukup tinggi yaitu sebesar 76,0%
dan kadar logam Mn sebesar 18,60%. Saran untuk perusahaan yang pertama itu perusahaan tambang perlu untuk melakukan pengecekan nilai pH secara rutin dan kondisi settling pond untuk dapat melakukan penetralan air asam tambang di kolam pengendapan dengan efektif sehingga tidak berbahaya terhadap lingkungan. Yang kedua, perusahaan tambang juga dapat lebih memperhatikan media karbon aktif sehingga menetralkan air asam tambang sebagai bahan alternatif kapur tohor. Dan dapat juga karbon aktif ini menurunkan kadar logam Fe dan Mn yang cukup tinggi pada air asam tambang tersebut. Cukup sekian presentasi pemaparan skripsi, hasil penelitian skripsi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.